Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ilyas, mewakilkan dari kelompok 5 yang beranggotakan Jasinta Rahayu, Riaska Erlita Oktiviani, dan yang terakhir Rati, akan membicarakan klien LGBT. Pertama, pengertian. LGBT atau kepanjangannya yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan sudah sejak tahun 90-an untuk menyatakan komunitas gay atau kelompok tertentu seperti pada akronim yang disebutkan. Penelitian lebih banyak dilakukan oleh para psikiater dan mengartikan bahwa homoseksual maupun heteroseksual merupakan penyakit mental dan kelainan mental. Secara definisi, lesbian merupakan gangguan seksual yang menyimpang di mana wanita tertarik pada wanita lainnya. Gay merupakan perilaku menyimpang seksual di mana laki-laki tertarik dengan sesama laki-laki. Gay juga disebut dengan homoseksual. Yang ketiga, biseksual merupakan perilaku menyimpang di mana seseorang menyukai dua gender sekaligus, baik wanita maupun pria. Terakhir, transgender merupakan perubahan alat kelamin dikarenakan seseorang merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, yang merupakan kebalikan dari apa yang dia miliki. Kondisi ini memicu seorang wanita yang memiliki sifat tomboy dan merasa seperti laki-laki akan merubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki, dan juga sebaliknya dengan cara operasi kelamin. Selanjutnya ada faktor penyebab LGBT. Yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan dan pergaulan. Yang ketiga, faktor hormon dan biologis. Dan yang keempat, ada faktor pendidikan dan moral. Selanjutnya, kita masuk ke akibat buruk dari LGBT. Yang pertama, ada dosa besar. Kemudian ada mudah tertular HIV/AIDS 60 kali lipat. Kemudian, tidak menghasilkan keturunan. Hubungan yang tidak direstui oleh pemerintah dan agama, cenderung gonta-ganti pasangan, biasanya menjadi ateis, gila akan kebutuhan materi, beberapa dijauhi oleh keluarga, teman-teman yang itu saja, beberapa lahan pekerjaan kurang menerima orang-orang semacam ini. Selanjutnya, terdapat cara mengatasi LGBT. Yang pertama, menjaga pergaulan. Yang kedua, menutup segala celah pornografi, misalnya dari gadget, dan orang tua harus aktif dalam hal ini. Yang ketiga, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Yang keempat, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Yang kelima, diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Selanjutnya, ada beberapa aturan hukum positif di Indonesia. Yang pertama, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal terminologi atau kawin sejenis. Yang kedua, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tidak mengenal homoseksual. Yang ketiga, UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi memasukkan istilah persenggamaan menyimpang sebagai salah satu unsur pornografi. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang adopsi secara tegas menetapkan bahwa orang tua yang mengadopsi tidak boleh berupa pasangan homoseksual. Baik, selanjutnya hal yang perlu dilakukan sebagai seorang konselor. Langkah pertama yang dilakukan adalah harus mengenali klien terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam memberikan bantuan kepada klien tersebut. Langkah selanjutnya, pelaksanaan. Bantuan ini adalah lanjutan dari langkah sebelumnya, yakni melaksanakan kemungkinan usaha bantuan. Pemberian bantuan dilaksanakan secara terus-menerus dan terarah dengan disertai penilaian yang tepat sampai pada saat yang diperkirakan. Selanjutnya, evaluasi. Bahwa evaluasi di sini bertujuan untuk mengetahui atau menilai sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai konselor dalam melaksanakan bantuan yang telah dilakukan dalam membantu mengatasi masalah. Dan juga evaluasi di sini bertujuan untuk menentukan langkah selanjutnya. Apakah ada tidak lanjut atau sudah berhasil dalam usaha membantu mengatasi masalah klien.
Evaluasi ini dilakukan terus-menerus dilakukan baik selama pemberian bantuan atau sesudah pemberian bantuan. Selanjutnya, menentukan layanan BK sesuai masalah klien. Yang digunakan itu layanan konseling realita. Tujuan konseling realita adalah membantu individu untuk mencapai otonomi, yaitu kematangan yang diperlukan bagi kemampuan seseorang untuk mengganti dukungan lingkungan dengan dukungan internal, sehingga individu mampu bertanggung jawab atas siapa mereka dan ingin menjadi apa mereka, serta mengembangkan rencana-rencana yang bertanggung jawab dan realistis guna mencapai tujuan-tujuan mereka. Corey 2003, 273-274. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk 3 penanya. Terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.